Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnuda dengan NIM 3332498. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada modul 2 statistika 2 yaitu uji hipotesis. Oke, pertama-tama kita akan membacakan soal terlebih dahulu. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis pada dasarnya merupakan sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan atau membuktikan kebenaran dari suatu klaim mengenai parameter populasi berdasarkan bukti yang ditemukan pada data sampel. Dalam pandangan yang lebih sederhana, hipotesis itu dianggap sebagai jawaban sementara atau dugaan dasar terhadap suatu permasalahan penelitian yang sebenarnya masih perlu diuji secara ilmiah. Melalui proses ini, peneliti dapat menentukan apakah satu pernyataan atau asumsi tersebut layak untuk diterima karena didukung oleh eh, data yang data acak yang kuat atau justru harus ditolak karena terdapat indikasi yang bertentangan. Metode ini tuh menarik kesimpulan yang valid dan Anda dalam mengenai kelompok yang lebih besar tanpa harus mengamati seluruh anggotanya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan berbasis data. Dan untuk dibuatnya ini adalah sumbernya ya, teman-teman. Dan soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama itu adalah menentukan hipotesis 0 atau HO, H kosong, dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah awal itu melibatkan perumusan H0 sebagai pernyataan mengenai parameter populasi yang dianggap benar. Sementara H1 menyatakan adanya perbedaan signifikan atau nilai yang bukan merupakan parameter populasi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu tingkat signifikan. Tingkat ini menentukan ambang batas probabilitas untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh itu cukup kuat untuk menolak H0 yang juga menunjukkan peluang terbesar melakukan kesalahan tipe 1. Yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Sesuai. Menentukan dengan menetapkan interval nilai di mana statistik uji yang berada dalam interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya, serta memilih teknik statistik yang sesuai dengan skala konkuren data. Oh ya teman-teman, untuk teknik tingkat signifikan itu atau alpha itu seperti 5%, 10% gitu ya teman-teman. Dan yang keempat itu D, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Jadi proses ini tuh dilakukan dengan menghitung nilai statistik berdasarkan data yang diperoleh dari sampel acak yang digunakan sebagai sumber data. Oke, selanjutnya, membuat kesimpulan apakah H0 ini diterima atau ditolak. Penentuan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membandingkan nilai statistik hitung dengan statistik tabel, terus kedua itu membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan nilai alpha, atau melihat interval kepercayaan atau confidence interval. Yang terakhir adalah menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Dengan langkah terakhir ini adalah menyebarkan hasil statistik tersebut kembali ke dalam konteks rumusan masalah penelitian untuk memberikan jawaban yang dapat dipahami. Dan ini berikut adalah sumbernya ya. Terus yang nomor 3, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Jadi, uji satu arah atau one tail test itu ada left tail and right tail. Kalau uji satu arah merupakan pengujian hipotesis yang memiliki satu arah pengujian data, dan di situ daerah penolakan hipotesis 0, OH0 yang hanya terletak pada salah satu ujung distribusi, baik itu di ujung kiri atau left tail maupun di ujung kanan atau right tail. Jadi informasi ini tuh untuk pengujian biasanya dinyatakan sebagai dengan A1 sama dengan theta lebih besar 0 theta untuk uji arah kanan atau A1 0 atau theta 1 theta kurang dari 0 theta 0 untuk uji arah kiri. Ilustrasi visual itu menunjukkan bahwa daerah kritis atau daerah penolakan atau alfa berada sepenuhnya di satu sisi kurva distribusi. Dan kedua untuk uji dua arah atau two tail test berbeda dengan sebelumnya. Uji dua arah itu pengujian di mana daerah penolakan hipotesis itu berada di kedua ujung distribusi. Jadi pengujian itu digunakan ketika hipotesis alternatif H1 nggak menentukan arah tertentu, melainkan hanya menyatakan adanya perbedaan.
Secara sistematis formulasi itu dituliskan sebagai H1 eee, 0 lebih besar H1 theta lebih besar theta 0. Dalam ilustrasi karena itu daerah penolakan itu dibagi menjadi 2 bagian, terletak di ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Jadi perbedaan paling dasar itu letak pada penentuan arah dan letak daerah kritisnya. Dengan uji satu arah itu digunakan jika peneliti sudah memiliki asumsi atau dugaan spesifik bahwa satu variabel itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Sementara itu uji dua arah itu digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan secara umum tanpa memperdulikan arah perbedaan atau apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Dan aplikasi praktis ini dibahas dalam sebuah jurnal, ya pemilihan jenis ini dilakukan menentukan kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis berdasarkan nilai statistik uji seperti Z0 yang dibandingkan dengan nilai hipotesis tertentu. Berikut ini adalah jurnalnya. Yang kedua itu ada yang terakhir yang keempat adalah memberikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari. Itu di sini ada penerapan game edukasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dalam game pendidikan kan soal pengajaran seringkali dihadapin sama pertanyaan, apakah metode belajar itu benar-benar sesuai nggak atau berdampak nggak bagi siswa itu. Jadi jurnal itu menguji apakah pengaruh penggunaan aplikasi Quiz Wizard itu terhadap hasil belajar siswa itu kelas 7 pada mata pelajaran informatika melalui uji t-test. Penelitian membandingkan nilai sebelum perlakuan pretest dan setelah perlakuan atau post-test. Jadi hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00. Jadi secara ilmiah itu membuktikan bahwa penggunaan aplikasi berbasis game tersebut itu efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode konvensional. Yang kedua itu pengaruh teknologi identifikasi tanaman terhadap keakuratan belajar. Jadi contoh lain itu berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti mengidentifikasi jenis flora di lingkungan sekitar. Terus ini juga menguji apakah aplikasi Planet berpengaruh signifikan terhadap hasil uji IPA siswa dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Dengan menggunakan ini teknik sifatnya atau ANAVA 2 jalur. Ini menguji hipotesis tentang efektivitas aplikasi dibandingkan dengan metode diskusi kelas biasa. Nah, itu tuh hasilnya itu menunjukkan pengaruh yang sangat nyata dari penggunaan aplikasi terhadap kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tanaman. Jadi ini mungkin landasan baru bagi masyarakat mendidik bahwa integrasi teknologi digital itu berpengaruh untuk mempercepat proses identifikasi sebelumnya yang memakan waktu lama. Yang terakhir adalah sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produk itu adalah 1.000 ke 1.000 gram per kemasan. Untuk mengevakuasi kestabilan terus pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel dari 1.020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi pasir tersebut 60 gram dengan tingkat signifikasi itu 5%. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan atau jadi nomor 5 ini kita menggunakan software RStudio dan metode itu ada tutup. Oke, kita lanjut saja ke software selanjutnya itu ada di RStudio. Jadi sini saya sudah masukkan nilai-nilainya itu untuk menginput nilai-nilainya. Nah, jadi semua soal nomor 5 ini kita pertama-tama menentukan hipotesisnya dulu. Dengan di sini itu ada H0 yang menyatakan bahwa adalah sama 1.000 rata-rata berat gula pasir memiliki 1.000 gram. Jadi itu standar perusahaannya itu 1.000 gram untuk rata-rata berat gula pasirnya. Terus yang kedua itu H1 itu tidak sama dengan 1.000. Itu berarti rata-rata berat gula pasir itu yang tidak memiliki 1.000 gram gitu. Yang tidak sama memiliki 1.000 gram. Terus kedua itu kita menginput data yang kita pada soal dengan M di situ ada sebagai rata-rata dari harus standar dari gula pasirnya pada perusahaan ini. Terus X bar itu adalah sebagai rata-rata berat sampel. Sigma itu sebagai standar deviasinya itu 60 gram, 60 ya, 60 gram. Dan N itu sebagai jumlah sampelnya. Oke, selanjutnya dan 36 itu sebagai jumlah sampel. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai statistik uji Z
dengan rumus itu Z sama dengan X bar dikurang M, terus dibagi sigma itu standar deviasi dibagi akar N. Nah, kita cari dulu ya saran. Nah, sudah terlihat hasilnya untuk nilai itu Z itu ada 2, atau di sini tuh kita bisa sebut sebagai uh, nilai ya 2 atau tabel gitu. Z tabel gitu. Itu bernilai 2. Selanjutnya kan mencari untuk selanjutnya kita kan langkah selanjutnya itu mencari nilai kritis, yaitu dengan di sini dari tingkat signifikannya ya 0,05, iya 0,05 tingkat signifikan, dan rumusnya itu udah Z kali half alpha sama dengan ginom 1 min alpha dibagi 2. Langsung kita run saja juga ya untuk nilai kritisnya atau nilai Z hitungnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk nilainya itu ada di min 1,95994 dan 1 dan 1,95994. Jadi untuk nilai Z itu di antara min 1,95994 sampai 1,95994 atau sama saja ya gitu. Jadi untuk interpretasi itu hasilnya HO atau H kosong di H0 itu ditolak. Kenapa? Karena nilai 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 dari hipotesis atau Z hitung itu nilai Z dari tabel itu 2 itu lebih besar daripada Z dari hitung itu. Nilai Z tabel itu lebih besar daripada Z hitungnya. Jadi artinya itu nilai gula pasir itu tidak sesuai standar lah untuk perusahaan itu. Yang harusnya standar itu kan 1000 gram. Begitu. Sekian dari saya Wisnu Huda. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.